Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6-14. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saat hening untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki hari kelima di masa pra-Pentakosta ini. Terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga, bersahati di dalam doa di masa-masa ini. Dan hari ini bersama dengan saya Festi atau Pendeta Karsten Andia Putri Kasih yang saat ini sedang melayani Jemaat GKI Purbalingga, kita bersama akan diperlengkapi. Kita mau belajar bersama bagaimana kita bisa sehati berdoa bersama. Sebagaimana ini menjadi sebuah refleksi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita membuka diri untuk bisa diperlengkapi dalam terang firman Tuhan saat ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika tidak mendengar suara? Atau ketika tidak ada suara yang bisa Bapak Ibu dengarkan? Selain mungkin suara yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara saat ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika tadi tidak ada pergerakan? Ketika situasi hening, situasi tenang berubah menjadi situasi yang panik, situasi yang menggantung. Loh, kok Mbak Festi hilang? Ini HP saya yang error? Atau kemarin dalam proses editing sempat error? Atau pas Mbak Festi ini memorinya full, jadi ada video yang terpotong? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan ramai dalam pikiran kita tadi. Tapi tenang saja Bapak Ibu Saudara, barusan bukan sedang terjadi kendala, tapi saya sengaja mengajak kita masuk ke dalam ruang yang sepi. Ruang yang seakan menggantung, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Karena kita mau kembali
memposisikan diri menjadi para rasul dan perempuan saat itu. Mereka yang sudah kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem karena mereka belajar taat mendengarkan Yesus yang mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji Bapa di situ. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Mereka memilih untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem. Dan hari-hari itu menjadi hari yang tidak mudah bisa dijalani oleh para rasul dan perempuan. Mereka ada dalam sebuah situasi yang tidak pasti, tidak jelas ujungnya. Jangankan ujungnya, satu langkah ke depan harus bagaimana? Karena biasanya mereka terbiasa ada Yesus. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus menemani bahkan bersama-sama dengan mereka berkarya dan melayani. Tapi hari itu dan di hari-hari berikutnya mereka tidak punya peta yang jelas akan hidup yang diutus di tengah dunia yang saat itu mereka hadapi. Bagaimana harus melanjutkan kehidupan? Ada ruang sepi sekaligus ramai. Tapi kita justru akan belajar dari sikap yang menjadi pilihan kehidupan para rasul dan perempuan. Kita tadi melihat bersama bahwa kalau kita membaca bagian Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 yang menjadi pilihan para murid saat itu, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di tengah situasi yang tidak pasti, yang membuat seorang dengan yang lain bisa saling menyalahkan karena gak sabaran. Wes lah, aku tak jalan sendiri aja. Lalu mungkin yang lain mengatakan, jangan dulu dong. Loh gimana sih, kamu tuh keras kepala gak bisa dibilangin dan sebagainya. Atau kita mulai memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain. Dan itu bisa saja kita lakukan. Di tengah ketidakpastian, di tengah kesulitan yang kita hadapi bertubi-tubi, kapan ini selesainya, kapan ini ada jalan keluarnya, kapan saya mendapatkan sebuah kepastian dari janji Tuhan yang sering saya dengar, saya mencoba imani dan amini saat ini dan juga mungkin ke depan ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam situasi tersebut. Kita bisa saja kemudian memilih untuk ya udah, saya menyerah. Ya sudah, saya juga nggak mau lama-lama di tengah keluarga ini atau di tengah kelompok ini. Mereka nggak ngerti saya, mereka nggak paham saya. Dan akhirnya kita memilih meninggalkan kebersamaan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Tapi justru para murid yang sudah diutus menjadi para rasul saat itu bersama para perempuan mengingatkan kita akan sebuah pilihan hidup. Jangan tinggalkan kesatuan hanya karena belum melihat jawaban yang pasti. Hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk ada bersama dengan yang lain. Dan mungkin hari ini kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Situasi yang penuh dengan pertanyaan. Tapi hari ini Tuhan minta kita untuk setia bertahan. Bahkan di tengah keluarga, di tengah kebersamaan, di tengah komunitas yang sudah Tuhan hadirkan buat kita. Tuhan pengen anak-anaknya bertekun dengan sehati. Dan kita melihat ketika para rasul dan perempuan itu memilih untuk bertekun sehati. Mereka menemukan kekuatan yang akhirnya menjadi daya buat mereka tetap bertahan. Bahkan gak hanya bertahan, hidup mereka menjadi berdampak. Jemaat menjadi semakin bertumbuh. Mereka boleh semakin banyak mewartakan dan melakukan hal-hal yang baik. Semua juga berawal dari pilihan mereka tidak saling meninggalkan. Hari ini Tuhan kembali ingin kita menggandeng setiap orang yang sudah Tuhan hadirkan buat kita. Bahkan tidak hanya menggandeng, tidak hanya berkumpul dan duduk bersama. Tuhan pengen juga kita mau berlutut bersama. Jemaat saat itu menjadi kuat. Para murid saat itu, yaitu para rasul dan juga para perempuan saat itu, mereka menjadi bertahan dan berdaya serta berdampak. Karena mereka semuanya tanpa kecuali
memilih untuk mengambil bagian di dalam doa. Doa mengajar kita untuk melepaskan kendali kita. Kita masih punya 2 tangan, 2 kaki, yang artinya kita punya kelemahan untuk bisa memegang banyak hal, mengendalikan banyak hal. Karena itu mari kita kembalikan kendali itu, kuasa itu pada Sang Empunya kehidupan. Hari ini ketika kita kembali ada dalam situasi yang tidak pasti. Terlebih ketika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mulai pusing mendengar berita-berita yang ada. Mau kemana arah negara ini? Mau kemana arah hidup saya setelah ini? Di tengah ketidakpastian itu, di tengah ruang sepi, Tuhan memanggil setiap kita. Mari kembali dalam kebersamaan. Kita sujud, kita berlutut di hadapan Tuhan yang empunya kehidupan. Karena sejatinya, sekalipun kita merasa itu kosong, sepi, gak ada apapun yang bisa kita dapatkan, tidak benar-benar ada kekosongan. Tuhan juga tetap ada di ruang hampa atau ruang sepi, ruang pertanyaan-pertanyaan kita. Tuhan masih terus berkarya. Hanya pertanyaannya, maukah kita belajar percaya? Kita akan semakin menemukan kekuatan kalau kita mau juga hidup sehati bersama. Karena itu kembalilah ke dalam setiap komunitas-komunitas yang sudah Tuhan hadirkan. Disitulah engkau, saudara dan saya akan menemukan kembali kekuatan untuk bertahan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup tidak mudah, tapi yakinlah berkat Tuhan juga selalu ada buat setiap kita. Tuhan menolong kita semuanya. Amin.